Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review bisnis yang ke-45. Jadi tiap Senin, insya Allah Senin jam 19.30 ada segmen review toko atau review bisnis, bedah toko dari sisi front end di YouTube saya ini. Jadi ini sebenarnya studi kasus, jadi studi kasus buat saya pribadi dan saya upload ke YouTube. Jadinya sambil menyelam minum air. Makanya saya senang video ini karena mengasah sense bisnis saya sekaligus juga bikin konten. Lalu yang mau di-review tokonya bisa isi Google Form di deskripsi di bawah. Yang gratis itu sisi front end. Kalau mau yang dibedah secara dalam, seller centernya, Shopee atau Facebook Ads Managernya atau laporan keuangannya bisa bayar. Nah, cek aja di website ganirozaki.com. Insya Allah saya sama tim bisa ngasih insight menarik dari tokonya teman-teman. Kalau yang bayar, kalau yang gratis bisa daftar aja di Google Form, tapi saya nggak yakin kapan bisa nge-review karena yang daftar udah banyak banget. Ya, sedangkan saya segmen ini cuma satu kali seminggu dan kadang nggak review toko. Kayak hari ini saya nggak nge-review toko, tapi saya review bisnis. Oke, kita mulai aja langsung. Saya mau bahas tentang Coldplay. Wah, ini seru ya, Coldplay. Oh, Coldplay. Murah atau mahal sih tiketnya? Nah, saya kalau kalau ditanya suka nggak sama Coldplay, suka. Mungkin saya masih hafal banyak lagunya ya mungkin ya. Oh ya, dan sebenarnya ada juga yang band besar yang datang ke Indonesia selain Coldplay beberapa bulan ke depan, Mr. Big. Nah, Mr. Big sama Coldplay kalau ditanya suka nggak, suka. Mau datang nggak ke konsernya? Saya bilang kayaknya enggak deh, karena udah 4 tahun 5 tahun ke belakang lah saya udah nggak dengar musik secara sengaja. Sudah jarang sekali dengerin musik secara sengaja. Satu, karena ya pertimbangan pertimbangan pribadi lah ya, tidak mendengarkan musik secara sengaja, kadang juga masih mendengarkan. Yang kedua ya nggak rela aja uangnya dibayar, nggak rela aja uang segitu mahal bagi saya dipakai untuk hanya satu malam. Jadi itu kalau saya ditanya soal Coldplay atau nanti Mr. Big, eh, sama-sama besar ya Coldplay dan Mr. Big. Nah, cuma saya mau review studi kasus dari sisi bisnis. Jadi dari sisi bisnis, bukan bahas kontroversinya. Kontroversinya kan banyak ya. Teman-teman silahkan googling sendiri. Yang saya dengar katanya LGBT lah, terus yang masalah Viva La Vida itu katanya cerita tentang perang salib atau penaklukan apa ya? Ya itulah kontroversinya, silakan teman-teman googling sendiri. Kita tidak akan dibahas di sini. Yang saya bahas dari sisi bisnis, si Coldplay. Oke, ini murah atau mahal sih sebetulnya? Nah, kalau dari sisi bisnis, ini murah. Kenapa murah? Karena kan supply-nya terbatas ya tiketnya tuh ya. Karena kan si area venue-nya kan nggak mungkin bertambah terus, bertambah terus, bertambah terus. Nggak mungkin, alias terbatas. Dan katanya kan sold out. Artinya apa? Dengan harga segitu, orang sudah mau beli, bahkan sampai ngantri beratus-ratus ribu antrian. Kan luar biasa. Berarti murah. Murah dalam dalam sisi aspek ekonomi ya, murah atau kurang mahal. Karena apa? Orang dengan harga segitu sudah sold out padahal supply-nya terbatas. Ini namanya teori supply demand ya. Supply demand. Nah, teman-teman harus belajar sih ini nih teori makroekonomi, teori supply demand saya pernah bahas di beberapa video. Video yang kapan ya? Intinya ada supply curve, ada demand curve, itu pertemuan kedua itu namanya equilibrium, itulah titik 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 kesetimbangan yang dimana price-nya itu sudah market fit atau sudah pas dengan price-nya, dengan market. Dan kalau si contoh kasus Coldplay ini saya rasa terlalu murah. Karena apa? Supply-nya terbatas dan sold out. Jadinya saya bilang tiket Coldplay murah dalam tanda kutip. Apakah saya mau beli? Ya tidak. Tadi kan saya sudah sampaikan alasannya. Apakah saya mau beli? Tidak juga, karena ya itu tadi. Tapi bukan berarti kalau tidak sold out kurang murah, bukan berarti gitu. Nah, ini eh, kaidah seperti ini yang membuat kita diperang harga di Shopee, Tokopedia, Lazada, bahwa kalau nggak laku berarti kurang murah. Nggak selalu. Memang yes, eh, marketplace pun dari orang dalamnya pun selalu menyarankan kalau kurang laku ya dimurahin, dimurahin. Secara teori ekonomi ya memang yes, tapi nggak selalu. Cuman kalau misalkan yang kaidah pertama, supply terbatas dan sold out udah jelas kurang mahal. Tapi kalau kebalikannya, kalau tidak sold out, apakah kurang murah? Belum tentu. Oke? Okay? Ini jadi kesimpulannya, tiket Coldplay murah dalam tanda kutip. Lalu saya ini lagi apa? Saya kaji-kaji lagi, seru-seruan aja si Coldplay ini. Kira-kira si IO-nya dapat dapat duit dari mana ya? Terus saya coba breakdown di sini. Jadi revenue-nya sepertinya mungkin dari tiket jelas ya. Bukan mungkin, tiket jelas. Lalu sepertinya dari sponsor mungkin saya rasa sama gedenya sama si tiket. Karena sekarang sponsor udah makin apa ya?
menurut saya makin mengada-ngada dalam tanda kutip ya. Waktu World Cup kemarin kan ada es krim official World Cup, terus ada HP official World Cup dan seterusnya. Jadinya sponsornya itu makin di breakdown lagi, makin banyak. Mungkin nanti es krim es krim official Coldplay gitu. Lalu apa lagi? Ma apa jangan marketplace official Coldplay dan sebagainya. Jadi sponsornya juga bisa di breakdown breakdown. Menurut saya tiket sama sponsor bagi CEO sama gedenya ya. Kayak menurut saya karena sponsor pasti pasti mau mau banget taruh banyak uang mulai dari dia dapat masaknya, dapat ya banyak lah menurut saya. Kalau saya punya uang pun dengan masa mungkin si Coldplay jelas kan ya buying powernya sudah jelas ya orang yang datang ke tiket konser Coldplay ini untuk tiket aja dia mau keluar berjuta-juta apalagi barang-barang yang lain barang-barang yang lain yang misalkan merchandise-nya atau ya apapun itulah ice cream-nya jelas purchasing powernya sudah kebayang, sudah jelas, demografinya juga sudah jelas. Siapa sih yang suka Coldplay? Nggak mungkin bocil-bocil kan, dan seterusnya. Jadinya ini tertarget. Jadi audiens tertarget, otomatis sponsorship akan mahal dan menarik. Oke, menurut saya dua ini akan sama, tiket sama sponsor. Lalu merchandise, saya nggak tahu dari IO-nya mengadakan sendiri atau enggak, atau guide sponsor, guide vendor, tapi itu pasti jadi sumber revenue. Terus mungkin ada private ticket ya, jadi kalau yang mau datang ke backstage itu bayar mahal. Setahu saya ada waktu zaman dulu saya masih masih demen-demennya musik-musik kayak gini ya. Saya juga sampai lihat di YouTube-nya ada yang bayar mahal ke IO untuk datang di backstage, foto bareng, ngobrol bareng, dinner bareng di hotel dan sebagainya. Itu bayar mahal. Lalu tenan. Tenan menurut saya receh ya, tenan di venue-nya ya, misalkan tenan makanan, tenan tenan apa ya, tenan ya merchandise juga itu menurut saya receh sih dibanding tiket sama sponsor dan sebagainya. Itu revenue stream dari si konser Coldplay ini yang saya lihat. Lalu pengeluarannya apa aja? Menurut saya satu marketing, tapi menurut saya ini low ya, rendah marketingnya untuk memarketkan si Coldplay tampil di Indonesia karena nama Coldplay-nya sendiri sudah marketing yang bagus, sudah branding yang bagus tanpa harus Facebook Ads, tanpa harus IG Ads, tanpa harus Google Ads, tanpa harus ngiklan di YouTube, tanpa harus di apa di stasiun TV bikin talk show. Menurut saya nah Coldplay-nya sendiri sudah apa ya sudah ngepush sudah bagus sudah branded sudah gaungnya sudah besar belum lagi viralnya kan kemarin-kemarin viral ya kemarin-kemarin viral soal si Coldplay ini gara-gara tiketnya habis lah banyak yang update status WhatsApp lah banyak yang update story jadinya viral marketing gratis murah dan jangkauannya sangat luas belum lagi jujur aja waktu minggu lalu atau 2 minggu lalu ya ini dibahas di Jumatan ya ya berarti kan ini sesuatu banget sih Coldplay ini dibahas soal ya begitulah intinya viral marketing saya yakin CEO-nya untuk marketing ini akan rendah sekali akan rendah jadi dapat durian runtuh dalam tanda kutip tapi ya karena ngundang Coldplay kalau ngundang yang lain ya belum tentu dapat viral kayak sekarang mungkin lalu apalagi pengeluarannya ya sewa jelas ya sewanya venue-nya pasti mahal sekali itu karena yang disewa bukan hanya ballroom-nya pasti juga pak apa hotel, terus parkir, oh pokoknya macam-macam. Pasti sewa juga mahal. Dan lalu izin sama pajak, pajak belum lagi yang tanda kutip ya, pajak tanda kutip pasti juga lumayan. Tapi nggak mahal-mahal amat sih menurut saya ya. Terus manpower, menurut saya ini manpower paling mahal, salah satu yang termahal ya. Walaupun cuma 1-2 hari, tapi kan pasti orang yang dipakai banyak ya, keamanannya, backstage-nya dan lain sebagainya. Belum lagi harus harus tepat waktu, wah pasti mahal sekali. Nggak tahu dia pakai vendor atau enggak, yang jelas kalau Anda bayangkan event organizer, WO ya, wedding organizer ya, WO aja kadang, wedding aja, pernikahan aja kadang banyak miss-miss-missnya. Kalau ini kan nggak boleh miss ya, karena orangnya banyak sekali dalam waktu yang sama, wah macam-macam, pasti kompleks sekali, jadinya menurut saya mahal. Terus yang termahal menurut saya yang ini, yang terakhir, yaitu transportasi, akomodasi, dan fee Coldplay-nya sendiri. Kan Coldplay ini dari Inggris ya, ya datang ke Indonesia kan nggak mungkin jalan kaki pasti naik pesawat dan yang naik pesawat kan bukan hanya personil bandnya pasti sama alat-alat musiknya terus drumnya gitarnya krunya dan lain sebagainya komputernya laptopnya dan lain sebagainya pasti dibawa dan mahal pasti yakin mahal mungkin charter satu pesawat sendiri kali ya charter booking satu pesawat sendiri untuk mendatangkan ke Indonesia dan pulang lagi mungkin ke Inggris atau mungkin ke konser selanjutnya nah itu pasti mahal menurut saya ini yang termahal dan yang terbesar revenue-nya menurut saya tiket atau sponsor. Uh, Oke itu aja studi kasus ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini untuk saya pribadi sih untuk melatih sense bisnis saya ya karena saya
studi kasus, dan ini melatih sense bisnis saya secara umum, dan mudah-mudahan melatih sense bisnis teman-teman juga. Mudah-mudahan ada faedahnya. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Dadah.